Halo, selamat pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai progres ketiga, eh, tugas besar kelompok 3, yaitu toko reseller. Oke, langsung saja. Jadi pada menu sebelumnya kita telah menyelesaikan menu pertama atau search dari toko reseller, serta kita juga sudah menyelesaikan menu kedua dari toko reseller, tetapi belum efektif. Nah, pada kesempatan kali ini, atau pada progres ketiga ini, kita sudah menyelesaikan semua menu yang ada di toko reseller, termasuk up dan delete barangnya. Yang pertama, kita menyelesaikan menu satunya sudah fix. Tinggal nambahin beberapa tulisan di bawah sini agar pelanggan bisa langsung mengetik keyword-keyword yang ada, misalnya keyword kemeja, kita ada kategori kaos, dan lain sebagainya. Nah, untuk menu kedua, pada minggu sebelumnya, kode masih diinputkan sendiri oleh user, tetapi pada kali ini kode sudah otomatis ada. Jadi, kodenya itu kita buatkan metode baru yang namanya auto ID. Jadi di metode auto ID ini kita akan men-select dari ID transaksinya langsung dengan limit 1. Jadi di order by di SQL-nya nanti dia akan mendapatkan sebuah result dari ID transaksi tersebut, dan kita akan set sedemikian rupa agar nanti angka yang ada di belakangnya itu melakukan increment. Jadi nanti akan di-set teksnya langsung di dalam text file. Nah, ketika beda, dia akan otomatis di-set kode ini. Jadi user tidak perlu input sendiri, kodenya akan langsung ada. Nah, dari nama kita pakai combo box. Jadi nama ini, combo box ini, itu data-datanya didapatkan langsung dari database dengan kita membuatkan metode lagi pelanggan. Nanti di sini combo box itu akan men-select dari pelanggan dengan result getString-nya itu di kolom nama pelanggan. Jadi user tidak perlu input langsung, jadi dia tinggal milih namanya dia ada di daftar ini apa enggak. Berarti kalau nggak ada di daftar, dia belum login. Oke, nanti metode-metode seperti nama tampilan dan auto ID ini akan langsung ada dipanggil di bawah init komponen. Seperti itu. Nanti jumlahnya ini itu adalah total pembelian user berapa. Lalu ini adalah sepertinya saya kurang menambahkan teks di sini. Jadi di sini itu adalah input nama barangnya. Sama seperti nama tadi, barang juga langsung diselect langsung dari database kolom nama barang pada tabel barang. Kita juga buatkan sebuah metode untuk menampilkan bilangan barang-barang tersebut. Ini namanya select from barang, dengan kita akan mendapatkan result dari kolom yang bernama nama barang. Selain itu, di sini juga kita menampilkan tabel. Tabelnya ini adalah untuk menampilkan transaksi yang telah dilakukan oleh user. Di tampilan ini itu akan select langsung dari tabel transaksi dengan kita meng-add kolom ada nomor, nama pelanggan, nama barang,
jumlah barang, harga barang, dan tanggal transaksi. Nah, secara otomatis ketika user menginputkan atau memilih barang, itu harganya di sini di tabel harga barang itu akan langsung ke jumlah antara jumlah barang yang dia beli dikalikan dengan harga barang yang tersedia. Nanti mungkin kita akan langsung demo, tapi kita lanjutkan dulu ke menu ketiga. Jadi pada menu ketiga ini itu merupakan pembayaran, atau biasanya kalau buat database itu lebih ke detail transaksi. Nah, sama seperti transaksi tadi, di kode juga user tidak perlu menginputkan, itu akan ada otomatis kode mana yang akan didapatkan oleh user. Begitupun nama, tetapi bedanya nama ini itu akan dipanggil, atau database yang dipanggil di dalam combo box ini itu bukan dari tabel nama pelanggan, tetapi dari kolom nama pelanggan yang ada di tabel transaksi. Jadi yang akan muncul di combo box ini hanya nama-nama yang telah melakukan transaksi. Nah, untuk total ini sepertinya ini udah nggak dipakai, ini bakal dihapus dan akan diedit sedemikian rupa agar totalnya ini tidak perlu muncul. Karena dia akan langsung muncul di database dan di CRUD-nya nanti. Itu pun pembayaran, itu user bisa memilih metode transfer atau cash, pengiriman, dan alamat. Begitupun alamat ini tuh melakukan dengan menggunakan combo box juga. Dengan menggunakan combo box, jadi hanya menampilkan alamat-alamat yang telah diinputkan oleh user pada tabel pelanggan di kolom alamat. Nah, user juga melakukan input tanggal transaksi. Di sini saya menggunakan J calendar, lebih tepatnya itu JDate chooser. Jadi pelanggan itu akan menginputkan tanggal dia melakukan transaksi. Jadi kan karena di menu kedua ini user bisa melakukan multiple transaksi kan. Jadi dia bisa membeli beberapa barang sekaligus, ditambah terus. Nah, di menu ketiga ini, ketika user menginputkan tanggal transaksi beserta namanya, itu akan otomatis menjumlahkan transaksi-transaksi yang user lakukan. Jadi untuk sekarang kita belum menampilkan tanda print-nya karena kita masih ada masalah di iText PDF-nya. Jadi kita submit, terus nanti di sini juga bakal ada tombol untuk print. Nanti user bakal langsung mendapatkan kwitansinya. Lalu selanjutnya ada di menu keempat, atau terakhir itu retur. Jadi di retur juga seperti itu untuk nama, kodenya atau otomatis nama itu hanya muncul nama-nama yang telah melakukan pembayaran atau di menu ketiga ini telah melakukan pembayaran. Jadi ketika udah melewati menu ketiga ini, kan di sini milih nama. Nanti di menu keempat juga bakal dipilih, diselect dari kolom itu. Jadi hanya nama-nama yang melakukan pembayaran aja yang bakal ada di combo box ini. Begitupun barang, juga seperti itu. Ini jumlah barang yang melalui kerusakan, baru ada jenis kerusakan. Untuk tambah gambar, itu masih kami berusaha untuk menampilkannya, tapi kemungkinan besar kita tidak menampilkannya karena point of view-nya di sini bisa saja tidak perlu menampilkan gambar itu atau si user langsung yang datang ke toko. Lalu menu selanjutnya itu kita telah membuat update barang. Jadi ini adalah tambah delete barang. Di sini ada tabel. Di sini user bisa menginputkan barang, stoknya, harga barangnya berapa, tambah maupun dihapus. Ketika dihapus itu user hanya perlu menginputkan namanya. Dengan menginputkan nama, kita bisa langsung mendelete
dari tabel barang dengan nama barang yang user inputkan. Jadi tidak perlu menginputkan stok ataupun harga. Karena kalau harga sama stok itu kan mungkin aja sama. Jadi kita delete dengan keyword nama barangnya. Kita juga menambahkan atau menampilkan tabel yang bakal meliputi kolom-kolom seperti nama barang, harga barang, dan stok. Itu bakal kelihatan. Kurang lebih seperti itu menu yang telah kita selesaikan. Kita coba dari menu pertama. Menu pertama udah ya. Jadi menu kedua, karena menu pertama tinggal search aja. Jadi seperti yang terlihat, kodenya itu bakal langsung otomatis. Terus nama juga bisa di-select dari kolom nama pelanggan di dalam tabel pelanggan. Jumlah yang akan dibeli itu misalnya 4. Saya akan membeli kemeja putih. Nah, ini bakal langsung ada di transaksi 4. Jadi, di sini juga ada tanggal. Tanggal ini langsung otomatis ada karena menggunakan getTime. Nah, ini harga ini adalah akumulasi dari jumlah barang yang dibeli beserta harga dari barang itu sendiri. Oke. Nah, kalau dia terus ngeklik tambah, berarti bakal langsung terulang-ulang. Seperti itu. Kita submit. Kalau submit itu bakal langsung ke pembayaran. Di pembayaran itu kodenya juga langsung otomatis, namanya itu tadi yang melakukan transaksi. Jadi seperti yang terlihat tadi, nama dari, coba kita lihat di tabel pelanggan. Di tabel pelanggan itu ada yang namanya Dewi, tetapi kita tidak melihat nama Dewi di sini karena memang hanya nama-nama yang melakukan transaksi aja yang tampil. Misalnya tadi kita milih atas nama Bunga. Totalnya ini itu kita mau hapus karena udah nggak digunain lagi. Terus misalnya metodenya kayak gimana. Tanggalnya juga kita bisa input sesuai dengan tanggal transaksi tadi. Oke, karena tabelnya di sini tidak langsung muncul, jadi bisa kita langsung ke database. Oke, jadi ini adalah pembayaran yang kita lakukan dengan cara langsung. Terus ini adalah total transaksi yang harus dibayar. Nah, ini data ini yang akan muncul di CRUD nanti. Tapi untuk PDF-nya belum kita masukkan atau belum kita set karena masih ada masalah di iText-nya. Itu kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah di retur. Jadi kalau retur, karena kan retur itu sifatnya pribadi ya, kita tidak perlu langsung melakukan retur. Jadi dalam beberapa waktu tertentu kita dapat melakukan retur. Di retur ini, coba kita run aja. Ini rencananya nanti itu bakal ada di tombol submit di menu ketika tadi. Nanti bakal ada peringatan bahwa dia ingin melanjutkan untuk melakukan retur atau dia akan kembali ke menu utama. Jadi seperti sama, kodenya juga otomatis. Nah, nama yang ada juga nama-nama yang telah melakukan transaksi. Seperti yang dilihat, 3 nama yang melakukan transaksi yaitu Intan, Ratna, dan Ratnasari, dan Bunga. Jadi kita tadi membeli kemeja putih. Jumlah yang rusak itu sekitar 1 jenis kerusakan itu jahitan lepas misalnya. Nah,
Mari kita cek di database. Bakal langsung ada di tabulatornya. Lalu menu selanjutnya itu adalah menu yang ada di admin. Jadi kami membuat menu update barang. Nah, ketika admin berhasil login, itu admin akan langsung ke bagian update barang ini. Jadi rencananya kami tidak menggunakan sign up di admin karena pada sudut pandang kami itu admin hanya ada beberapa, mungkin ada 2 orang, jadi akan sangat terlalu banyak jika kita menggunakan sign up karena admin yang diperlukan hanya sedikit. Jadi ketika admin itu berhasil login, dia bakal langsung ke menu update barang ini. Misalnya tadi saya itu udah membuat langsung setnya di database itu dengan nama admin Stefan dengan password huhu123. Kita langsung aja. Di sini ada beberapa barang yang telah ada, jadi kita tinggal buat aja. Misalnya kita buat beras merah sekarang. Dengan stoknya itu adalah 20, dengan harga barangnya adalah 200. Kita bisa tambah. Lalu selanjutnya, kita bisa juga mendelete dari barang yang ada. Misalnya saya akan mendelete kemeja hitam. Nah, sepertinya masih ada masalah di tabelnya karena dia nggak langsung otomatis, tapi coba kita lihat di database-nya. Di database itu langsung hilang untuk kemeja hitam beserta langsung ada dress merahnya. Mungkin kita nanti bakal perbaikin ini agar bisa langsung otomatis refresh. Jadi kurang lebih seperti itu dari tugas besar progres ketiga kami. Itu tinggal kita menambahkan CRUD untuk PDF-nya dan ngedit-ngedit biar rapi. Sekian dan terima kasih.